Glow up kok cuma modal filter IG. Nah, mental lo apa kabar? Masih setipis tisu dibagi dua pas kena air? Sumpah ya, gue perhatiin sekarang tuh banyak banget main karakter gadungan yang berkeliaran di story IG. Gayanya udah paling I don't care, fitnya estetik parah. Captionnya quote motivasi bahasa Inggris hasil copas Pinterest. Tapi realitanya, pas dapet jempol dikit, langsung krisis identitas. Pas dikritik halus sama temen, nah langsung tantrum di second account. Lo ngerasa gitu juga nggak? Gini ya, jadi sebenarnya nggak salah sih lo pengen kelihatan oke di depan kamera. Tapi masalahnya, kan banyak dari kita yang sibuk poles kemasan, tapi lupa benerin isinya. Apa gunanya skincare 10 step yang harganya bikin dompet nangis, kalau hati lo masih gampang reok dan mental lo gampang meleyot pas kena masalah dikit? Padahal, mental yang tangguh itu aset paling mahal. Jauh lebih high value daripada sekedar filter Paris atau teknik editing biar kaki kelihatan jenjang. Di segmen awal ini, gue bakal ngerosting sedikit fenomena krisis identitas ini. Gue pengen lo sadar kalau glow up mental itu jauh lebih krusial daripada sekedar pencitraan digital. Karena jujur aja, capek nggak sih acting jadi orang keren di medsos, padahal aslinya lo lagi krisis kepercayaan diri? Stay tune di Navigasi Mental dan Emosi, karena gue bakal kasih tahu lo rahasianya, biar nggak cuma jago acting di story, tapi beneran jadi pemeran utama yang punya mental baja di dunia nyata. Karena percuma, muka glowing tapi kena mental hit dikit langsung burn out berbulan-bulan. Let's get into it. Nah, sekarang kita masuk ke dagingnya nih. Lo tahu nggak sih, kenapa banyak orang yang mukanya glowing, kulitnya skincarean mahal, tapi jiwanya gampang reok? Itu karena mereka nggak punya pegangan di dalam asli. Mereka hidup, tapi remote emosinya malah dipegang orang lain. Jadi di psikologi ada konsep yang namanya internal locus of control. Ribet ya bahasanya. Gini deh simpelnya, ini tuh kesadaran kalau setir mobil hidup lo itu ada di tangan lo sendiri. Apapun yang terjadi, mau sukses, mau gagal, mau sedih, itu adalah hasil dari keputusan dan kontrol lo, bukan karena nasib, keberuntungan, atau sekedar bacotan orang lain. Masalahnya nih, banyak dari kita yang secara nggak sadar malah punya external locus of control. Kita jadi invalidasi netizen sebagai bensin buat rasa percaya diri kan? Kalau postingan di-like banyak, ngerasa jadi raja dunia. Tapi pas sepi atau ada yang julid dikit, sedih banget. Ngerasa jadi remahan rengginang yang nggak berguna. Sedih banget. Gue tanya deh, capek nggak sih jadi boneka yang ditarik ulur sama opini orang? Selama lo masih nungguin jempol netizen buat ngerasa berharga, ya lo selamanya cuma bakal jadi pemeran figuran di hidup orang lain. Nah, lo cuma pelengkap di skenario mereka. Jadi main karakter yang sesungguhnya itu bukan soal punya estetik fit atau baju branded. Ya elah, itu mah cuma kostum. Main karakter yang asli adalah mereka yang punya kendali penuh atas skrip reaksi mereka sendiri. Misalnya gini nih, ada orang yang ngatain lo di kolom komentar. Kalau lo langsung baper, marah-marah, sampai nggak bisa tidur, berarti lo baru aja ngasih remote mood lo ke orang asing itu kan? Lo ngasih dia izin buat ngerusak hari lo kan? Tapi kalau lo punya internal locus of control yang kuat, lo bakal mikir, pendapat dia itu di luar kontrol gue, dan itu masalah dia, bukan masalah gue. Yang bisa gue kontrol adalah gimana gue ngeresponnya. Boom! Di situ lo menang. Lo nggak bakal biarin noise atau kebisingan di luar sana nentuin apakah hari ini lo bakal produktif atau cuma rebahan sambil nangis, ya kan? Ingat ya, dunia ini emang berisik banget, apalagi algoritma medsos yang sengaja bikin kita haus validasi. Tapi ingat, lo adalah sutradara sekaligus pemeran utamanya. Jangan biarin figuran yang cuma lewat 5 detik di hidup lo malah nentuin gimana akhir cerita lo seharian ini. Jadi, fokus ke dalam, pegang setirnya kuat-kuat, dan mulai ambil alih kendali penuh. Karena glow up yang paling mahal itu bukan pas lo dipuji cakep sama orang lain, tapi pas lo udah nggak butuh pujian itu buat ngerasa hebat. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang sering dianggap sepele, tapi jujur li toksik banget buat mental lo. Pernah nggak sih lo denger temen lo atau malah lo sendiri ngomong, "Duh, gue mah apa atuh, cuma remahan rengginang di dasar kaleng honggoan."
Atau, ya maklumlah muka pas-pasan, dompet juga tipis, emang udah nasib jadi beban keluarga. Lucu sih emang, biasanya kita ngelakuin self-deprecating jokes atau bercandaan ngerendahin diri sendiri ini biar nggak kelihatan sombong, atau biar suasana cair dan kita kelihatan asik. Padahal mah, kasian. Tapi dengerin baik-baik cuy, bawah sadar lo itu sebenarnya bego soal urusan humor. Otak lo nggak punya sensor buat nyaring mana yang cuma bercanda dan mana yang fakta. Tiap kali lo ngehina diri sendiri demi dapat tawa orang lain, lo lagi nanem sugesti negatif langsung ke sistem operasi mental lo. Secara psikologis, lo lagi ngerusak fondasi main karakter lo sendiri. Secara sarkastik, lo secara sukarela nulis naskah hidup lo sebagai NPC atau karakter figuran yang emang pantes buat nggak dianggap. Gimana orang mau hormat sama lo kalau lo sendiri aja hobi banget jadiin diri lo sebagai keset kaki biar orang lain ketawa? Lo harus paham, glow up mental itu dimulai dari cara lo manggil diri sendiri. Kan bawah sadar lo itu bakal ngeproses apa yang lo ucapin berulang-ulang sebagai sebuah kebenaran. Jadi, kalau lo terus-terusan bilang diri lo sampah, ya jangan kaget kalau mentalitas lo jadi mentalitas sampah yang nggak berani ambil peluang. Terus gimana caranya biar tetap asik tapi nggak ngerendahin diri? Nah, lo harus ganti self-talk lo jadi lebih alpha tapi tetap humble. Contoh nih, kalau lo bikin kesalahan pas lagi presentasi atau lagi nongkrong, daripada bilang, duh gue emang goblok banget, mending lo ganti jadi, oke, tadi gue blunder dikit, tapi next gue bahkan lebih rapi. Atau kalau lo mau nolak sesuatu, jangan pakai alasan gue nggak level sama kalian, tapi bilang gue lagi fokus ke prioritas lain sekarang. Lo mengakui kapasitas lo tanpa harus ngebakar harga diri lo di depan umum. Ingat, lo itu sutradara di hidup lo sendiri. Jangan kasih peran badut sirkus ke diri lo cuma buat dapet validasi sesaat dari orang-orang yang besok juga udah lupa sama lo. Jadi, mulai sekarang, tutup mulut lo dari segala bentuk hinaan ke diri lo sendiri. Karena lo terlalu berharga buat dijadihin bahan bercandaan bahkan oleh diri lo sendiri. Nah, nyambung dari soal menghargai diri sendiri tadi, sekarang gue mau ngebahas satu skill dewa yang bakal bikin lo punya aura main karakter beneran, tanpa perlu caper-caper amat. Namanya The Art of Silent Wins alias seni menang dalam sunyi. Pernah nggak sih lo ngerasa kalau suatu pencapaian itu kayak nggak sah kalau belum nangkring di Instagram Story? Atau lo ngerasa kudu update progres skripsi tiap jam biar orang-orang tahu lo itu produktif banget? Duh, kalau iya selamat ya, lo lagi kejebak dalam sirkuit digital narcissism. Gini deh, secara psikologis, pas lo pamerin rencana atau progres lo yang baru seupil ke sosmed, otak lo itu sebenarnya lagi nipu diri sendiri. Pas orang-orang komen, "Wanjay, keren, semangat bro," otak lo dapat suntikan dopamin instan. Rasanya emang enak banget kan? Tapi masalahnya, otak lo nganggep pujian itu sebagai reward, seolah-olah tugas lo udah selesai. Akhirnya apa? Motivasi asli lo buat beneran berjuang sampai garis finish malah nguap gitu aja. Lo udah kenyang duluan sama validasi, padahal kerjaan lo belum kelar sama sekali. Coba deh lo perhatiin orang-orang yang auranya mahal. Mereka biasanya nggak berisik kan? Mereka nggak butuh tuh posting foto buku jam 2 pagi dengan caption hustle hard biar dianggap pintar. Mereka dapat kepuasan murni dari prosesnya, bukan dari jumlah like-nya. Silent wins itu ngajarin lo buat ngerasain kepuasan yang deep. Pas lo berhasil dapat badan bagus tanpa pernah sekalipun mirror selfie di gym. Atau pas lo tiba-tiba jago bahasa asing tanpa pernah update day one learning Japanese. Kepuasan pas lo tahu kalau lo udah update level, tapi dunia nggak perlu tahu proses berdarah-darahnya. Itu rasanya beda banget, jauh lebih solid di mental. Lo harus sadar, lo itu aktor utama di dunia nyata, bukan sekedar content creator yang hidup demi statistik views. Kalau bahan bakar lo cuma validasi orang lain, lo bakal gampang mogok pas nggak ada yang tepuk tangan. Tapi kalau bahan bakar lo adalah rasa bangga ke diri sendiri, lo bakal terus jalan meski nggak ada satu orang pun yang lihat. Jadi, mulai besok, coba deh tantang diri lo. Lakuin sesuatu yang hebat, capai sesuatu yang lo banggain, tapi simpan itu buat diri lo sendiri dulu. Rasain gimana rasanya punya rahasia sukses yang cuma lo dan Tuhan yang tahu.
Di situ, lo bakal sadar kalau jadi main character itu soal kualitas karakter lo di balik layar, bukan soal seberapa estetik fit lo di depan layar. Karena pada akhirnya, hasil yang nyata itu jauh lebih berisik daripada caption motivasi manapun yang bisa lo tulis. Sekarang, kita masuk ke pembahasan yang paling sering bikin mental lo boncos. Nah, apalagi kalau bukan penyakit nggak enakan. Gue mau tanya jujur deh, berapa kali lo bilang iya buat ajakan nongkrong padahal badan lo udah rontok butuh tidur? Atau berapa kali lo bantuin tugas temen lo, padahal kerjaan lo sendiri masih numpuk setinggi gunung? Kan konyol ya? Dengerin gue baik-baik. Di film manapun, main karakter itu selalu punya boundary atau batasan. Mereka tahu kapan harus gas dan tahu kapan harus bilang enggak. Kalau lo tipe yang selalu iya-iya aja karena takut dibilang sombong atau takut nggak diajak lagi, sorry banget nih, lo bukan pemeran utama. Lo itu cuma figuran yang bisa diganti kapan aja kalau lo udah nggak berguna lagi buat kepentingan orang lain. Sedih banget kan? Secara psikologis, nggak enakan itu sebenarnya bentuk dari low self-esteem. Lo ngerasa value lo itu cuma ditentukan dari seberapa bisa lo dijadiin babu sama orang lain. Lo takut ditolak, lo takut konflik. Padahal, main karakter yang sebenarnya justru dihormati karena mereka punya prinsip. Jadi, gimana caranya punya the power of no tanpa harus kelihatan kayak penjahat? Caranya bukan dengan emosi, tapi dengan elegan. Pertama, stop kasih alasan yang terlalu panjang lebar. Makin panjang alasan lo, makin kelihatan kalau lo lagi nge-miss validasi. Kalau lo nggak bisa, ya bilang nggak bisa aja. Sorry banget, buat kali ini gue nggak bisa bantu karena jadwal gue lagi penuh. Titik. Lo nggak perlu jelasin kalau lo mau tidur siang atau mau bengong doang di kamar. Waktu lo itu hak lo, bukan fasilitas umum. Kedua, pakai teknik selective availability. Lo harus sadar kalau energi lo itu terbatas. Tiap kali lo bilang iya ke orang lain, padahal hati lo teriak enggak, lo itu sebenarnya lagi jahat sama iri lo sendiri. Lo lagi memprioritaskan kenyamanan orang lain di atas kesehatan mental lo. Main karakter sejati itu pelit sama waktunya, tapi royal sama kualitas kerjanya. Ketiga, pahami kalau ditolak itu hal biasa. Kalau ada teman yang menjauh cuma gara-gara lo sekali dua kali bilang enggak, berarti mereka emang nggak butuh lo sebagai teman. Mereka cuma butuh asisten gratisan. Lepasin aja, beban hidup lo malah jadi lebih ringan kan? Gak usah baper lah. Ingat, glow up mental itu bukan berarti lo jadi orang yang egois dan antisosial. Tapi ini soal self-respect. Lo harus punya kendali penuh atas navigasi hidup lo sendiri. Jangan biarin orang lain yang nyetir, sementara lo cuma duduk di kursi penumpang sambil nahan mual. Karena pada akhirnya, orang bakal lebih menghargai orang yang berani bilang enggak demi prinsip, daripada orang yang selalu bilang iya tapi nggak punya harga diri. Oke, jadi intinya apaan sih? Glow up fisik itu sebenarnya perkara gampang banget, serius deh. Selama lo punya duit buat ke klinik atau ya sesimpel jago milih filter Instagram yang pas, muka lo bisa berubah dalam sekejap kan? Tapi glow up mental, nah ini nih yang nggak bisa lo beli pakai pay later ya. Ini tuh soal disiplin, soal seberapa kuat lo nahan gempuran ego, dan seberapa berani lo buat jujur sama diri lo sendiri. Ingat ya, dunia nyata itu nggak punya tombol edit. Kalau lo cuma modal muka glowing, tapi mental lo lembek kayak kerupuk kesiram kuah seblak, ya elah, lo nggak bakal bertahan lama jadi main karakter. Lo cuma bakal jadi figuran yang numpang lewat doang di cerita orang lain, nungguin validasi yang nggak ada habisnya. Capek kan? Gue tutup pakai pesan yang rada pedes nih buat lo bawa pulang. Mending muka lo standar tapi mental lo baja, daripada muka glowing hasil perawatan mahal tapi kena senggol dikit, langsung mental breakdown. Terus bikin thread klarifikasi panjang lebar di sosmed. Duh, capek liatnya, asli deh. Sekarang, pilihan ada di tangan lo sendiri. Mau terus-terusan jadi penonton di kursi belakang atau mulai pegang kemudi hidup lo sendiri? Ingat ya, lo yang pegang penanya. Jadi tulis skrip hidup lo sekeren mungkin. Jangan kasih kendor. Nah, kalau lo ngerasa konten ini ngebantu lo buat lebih waras dan pengen terus dapat asupan navigasi hidup yang no-nonsense kayak gini, langsung aja klik tombol subscribe di channel Navigasi Mental dan Emosi. Biar lo nggak nyasar lagi di hutan drama kehidupan.
Gue cabut dulu, stay sane, dan tetap jadi main karakter versi terbaik lo.